Oke, baik. Selamat malam semuanya. Nah, di video kali ini Pak Rido akan coba kembali untuk membuat atau memperbaiki data yang memang di sini error ya, tidak lolos atau tidak lulus uji asumsi klasik yang kemudian kita akan outlierkan dan juga nanti akan kita eliminir. Kalau pada video sebelumnya itu Pak Rido menggunakan data yang memang masing-masing perusahaan itu dibagi per tahunnya gitu ya. Nah, kalau ini dibaginya itu per perusahaan ya pada tiap-tiap tahun ya, misalnya seperti CSMI ini ya, itu tahunnya pada tahun 2020, 21, 22 dan juga 23 seperti itu ya. Kegunaan data yang seperti ini adalah memudahkan kita nantinya pada saat mengeliminir bila mana nanti terdapat data yang memang tidak sesuai ataupun error ya pada saat outlier tadi. Nah, langsung saja kita mulai di mana ini kita copy pastekan ya keseluruhan datanya ini dari atas sampai bawah ke SPSS dengan terlebih dahulu seperti biasa kita masukkan variable view-nya ya untuk masing-masingnya. Kalau sudah tinggal di copy pastekan untuk data-data yang tadi ada di Excel ya. Oke, dari sini kita langsung saja untuk menganalisisnya ya menggunakan analisis uji asumsi klasik ya seperti itu. Oke, tapi tidak perlu. Oke, ya ini sudah dapat. Kemudian kita kembali untuk menguji lainnya ya. Rantes ini digunakan nanti untuk uji autokorelasi, jadi tidak menggunakan David Mason. Kemudian kita normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov ya, dimasukkan dan kita klik OK. Oke, nah kita lanjutkan dari awal dulu ya pertama ya. Di sini kita lihat dulu ya, pada awalnya model summary ini kita gunakan yaitu untuk melihat bagaimana koefisien determinasinya ya, di mana nilai dari adjusted R-square-nya menunjukkan nilai 0,069 atau 6,9% ya, memang berpengaruh antara variabel independen ke variabel dependennya. Kemudian ANOVA ini digunakan untuk melihat uji F-nya ya secara simultan. Kemudian ini adalah uji T yang memang digabung dengan collinearity statistik yaitu untuk uji multicollinearitas ya. Kalau multicollinearitas kita lihat di sini toleransinya di sini masih aman karena memang nilainya di atas 0,10. VIF-nya di sini masih aman juga karena nilainya ini di bawah 10. Kemudian oke, ini tidak digunakan, residual tidak. Untuk uji normalitas di sini sebenarnya terlihatnya seperti normal ya. Nanti kita akan buktikan dengan melihat bagaimana uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kemudian pada normal probability plot ya, di sini kita lihat bahwa residualnya ini banyak yang memang menjauhi garis diagonal ya, sehingga mengindikasikan bahwa adanya ketidaknormalan data. Ya, meskipun di sini juga sebenarnya terlihat ya, ini ada beberapa residual yang memang menunjukkan adanya ketidaknormalan ya, baik itu positif atau negatif. Oke, kemudian scatterplot ini digunakan untuk melihat uji heterokedastisitas ya. Kalau misalnya kita lihat ya, memang terlihatnya ini dia rata ya untuk terbaginya, baik itu di atas ataupun di bawah dari sumbu Y, sehingga bisa diambil kesimpulan sesaat bahwa memang tidak terjadi heterokedastisitas seperti itu. Nanti baiknya sih digunakan uji Gretzer ya, nanti akan kita uji. Kemudian pada rantesnya ya, rantesnya di sini kita lihat nilainya 0,177, di mana nilainya ini asimsiknya ini lebih besar daripada probabilitas ya, yaitu adalah 0,05, sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa uji autokorelasinya ini tidak terjadi autokorelasi ya. Kemudian untuk normalitas. Nah, normalitas juga kita lihat di sini ternyata datanya tidak normal ya. Kenapa? Karena asimtot signifikannya atau asimsik tutelnya dia nilainya ini lebih kecil dibandingkan probabilitasnya, yaitu 0,05, sehingga tidak normal ya. Lalu kita coba saja menggunakan Getzer ya. Oke. Oke, kemudian kita masukkan S-nya ke dobelan ya, nggak salah, nanti akan kita betulkan. Oke, ini di unchecklist. Ini juga sama, dikeluarkan biar tidak double ya. Oke, unchecklist juga. Save-nya juga sama, residualnya kita hilangkan. Nah, kita klik OK ya.
Nah, di sini kita lihat koefisiennya. Nah, ternyata ada keeroran juga gitu ya pada uji heterokedastisitasnya. Nanti akan kita coba perbaiki juga ya nantinya ya. Oke, ini yang uji yang barunya. Oke, dari sini kita langsung coba outlier ya, data-data yang memang mana sih data yang menyumbang ketidaknormalan atau mana data yang memang menyumbang keeroran gitu ya pada setiap variabel yang memang tadi kita uji itu, yaitu dengan cara analyze, descriptive statistik dan juga explore. Nah, di sini kita masukkan satu persatu ya dari X1. Kita lihat juga di bagian box plotnya. Oke, ini tidak ada ya, tidak ada yang tanda bintang ataupun bulat-bulat, maka X1 aman. Kemudian kita lihat lagi X2-nya, ini kita keluarkan, masukkan X2-nya. Oke, kita lihat box plotnya juga aman ya, tidak ada bintang ataupun bulatan. Kemudian X3-nya, ya, ukuran perusahaan kita keluarkan, masuk ke struktur kepemilikan, atau X3-nya, ya, kita oke. Kita lihat juga box plotnya. Oke, di sini juga aman ya, X3 tidak ada keeroran. Nah, kemudian kita cek lagi yang lainnya. X3 tidak ada error dan kita lihat Y, harusnya Y berarti yang memang ada keerornya. Karena memang kalau misalnya sudah terlihat riwayatnya pada variabel 1 sampai dengan variabel ketiga independen ya, itu tidak ada terjadi error gitu ya, atau sampai variabel independen keseluruhan itu tidak ada error, berarti pasti di Y-nya gitu ya. Nah, di sini kita lihat box plotnya. Nah, ternyata banyak ya terjadi errornya ini. Nah, dari error tersebut ini nanti akan kita coba ya untuk menandai itu ya. Mana sih yang memang dia itu banyak errornya gitu ya. Nah, nantinya akan kita eliminir data-data yang memang menjumbang error tersebut ya. Nah, dari sini kita coba lihat nih ya datanya di sini ya. Ini kalau gitu yang data yang pertama ini Parido delete dulu biar nanti nilainya itu sama ya. Sama gimana maksudnya? Maksudnya samanya itu kalau misalnya yang salah itu di urutan ke-38 ya, maka di Excel-nya juga sama di urutan ke-38. Karena kalau misalnya masih ada header-nya ya, masih ada di bagian atasnya, itu nantinya akan kesulitan gitu, akan menyulitkan pada saat penyesuaian datanya ya, seperti itu. Nah, ini saya hilangkan dulu freeze-nya. Oke, sudah dihilangkan freeze-nya, maka ini juga saya delete dulu. Saya minimas. Oke, kita cek dulu. Yang pertama, yang bintang ya, yang memang harus kita prioritaskan. Yang pertama adalah urutan ke-38. Oke, 38. Nanti kita akan warnai. Oke, ini kita warnai kuning misalnya. Lalu 3126, 31, kemudian 26 kita tandai juga. Lalu 58, 58, 58, oke. Ini juga kita tandai. Kemudian bintangnya 4239. Oke, 42 ya, 42 ini, lalu 39 ini. Oke, ini emang harus sabar ya satu persatu ya. 4239 lalu 59, lalu 59. Oke, karena kalau Pak Rido ini biasanya sekalian yang bulatan-bulatan nih ya, yang memang sebenarnya masih bisa ditoleransi, tapi ini untuk mengantisipasi seperti itu ya. Oke, kemudian tadi itu oke 59, kemudian ada 62 dan 19. 62 dulu yang terdekat. Kemudian 19, 19 oke ini kita tandai ya. Iya. 62 19 lalu 27 27 selanjutnya 27 oke. Kemudian 27 lalu 25 44 37 25 oke 44 25 44 37 oke, lalu satu lagi deh 29 dan 40 mana 40 oke ini ya kita tandai dulu semuanya. Nah, kuning aja 40. Oke, ini sudah semua ya. Nah, dari sini kita bisa besarkan lagi. Dari sini kita bisa langsung memulai untuk meminimize, bukan minimize lagi, untuk mengeliminir ya sampai salah. Untuk mengeliminir gitu ya, data mana sih yang memang menyumbang keeroran yang terbesar. Ya kita lihat di sini, oh ternyata ada sampai 3 nih ya. Nah, maka ini data dari poli ini akan kita hilangkan ya. Kita hilangkan, kemudian ini ya dari HDTX juga sama,
Pokoknya yang memang ada minimalnya itu dua gitu ya. Nanti kita akan eliminir gitu ya. Kita delete juga, lalu inov gitu ya. Wah, ini inov tinggi sekali nih, banyak yang error ya. Kita hilangkan juga, lalu JSPT juga sama yang kita hilangkan dulu. Lalu ada nggak yang lainnya? Oh, di sini ada nih RALS ya, sama kita hilangkan dulu. Nah, kalau sudah, coba kita gunakan data-data tersebut ini untuk kita analisis kembali, gitu ya. Apakah memang masih error ataukah memang ternyata sudah aman, gitu ya, sudah tidak ada error. Nah, ini akan Parido delete terlebih dahulu ya. Kita clear, itu juga sama. Oke, itu sudah kita copy pastekan. Kita coba eh, regresi linear. Oke, kita langsung saja ya. Oke, 21,9 signifikansinya juga uji F-nya simultannya juga sudah aman. Oke, ini juga multikoliniaritasnya juga aman ya. Yang berpengaruh ini satu, yaitu untuk ukuran perusahaan. Lalu kita lihat ke bawah, ya di sini kita lihat histogramnya untuk uji normalitasnya memang ada sedikit error ya di sini datanya ya, residualnya di sini menunjukkan ketidaknormalan, tapi pada normal probability plot di sini dia sudah mengikuti garis diagonalnya. Scatter plot di sini meskipun masih ada yang menggumpal, tapi secara teori ya dia masih di atas ataupun di bawah dari sumbu Y, jadi masih aman. Kemudian kita uji autokorelasi. Oke, kita masukkan dan kita klik OK ya, 0,779 ya, di atas probabilitas 0,05, maka tidak terjadi autokorelasi. Lalu normalitas yang terakhir, ini yang uji yang menentukan ya, karena memang uji yang pertama kali digunakan ya. Kita langsung menggunakannya Monte Carlo ya, biar terlihat bagaimana hasilnya. Oke, di sini menggunakan Monte Carlo hasilnya adalah 0,201, lebih besar dibandingkan 0,05, sehingga dari uji ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa datanya tersebut ini normal. Ya, datanya tersebut ini sudah tidak ada error dan bisa langsung dilanjutkan untuk menganalisis menggunakan uji hipotesis. Ya, apapun uji hipotesis memang digunakan. Tapi kalau misalnya sudah menggunakan keempat asumsi klasik, biasanya yang digunakan itu adalah uji regresi linier ya, baik itu berganda, baik itu sederhana ataupun logistik seperti itu. Oke, di sini dulu saja, sampai di sini dulu saja untuk video kali ini dan terima kasih.